Ribuan warga Israel kembali melakukan aksi demo di kota Tel Aviv pada Sabtu 12 Juli. Tuntutan yang disuarakan masih sama, yakni mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan terkait pembebasan sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, warga mengatakan masih ada 50 sandera yang ditahan kelompok Hamas. Mereka beranggapan tidak ada kata menang sebelum seluruh sandera dipulangkan ke Israel. Demo ini berlangsung di tengah laporan adanya kebuntuan dalam negosiasi tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas di Qatar. Hamas mengatakan bahwa pihaknya setuju untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Sementara Israel tetap kaku pada poin-poin utama, termasuk penarikan diri dari Gaza. Bahkan militer Israel bersikeras membuat zona penyangga sepanjang 2 hingga 3 km dari wilayah Rafah, serta 1 hingga 2 km di wilayah perbatasan lainnya. Di sisi lain, Netanyahu baru saja pulang dari Amerika Serikat setelah bertemu Presiden Donald Trump. Pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat 11 Juli. Namun, pertemuan Netanyahu dengan Trump tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Keduanya sempat menyinggung upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, namun poin-poin terkait gencatan senjata masih samar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut rezim Iran sedang menghadapi masalah besar. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media saat berkunjung ke Washington. Dilansir dari The Times of Israel Minggu 13 Juli, Netanyahu mengusulkan beberapa kesepakatan ideal dengan Iran. Salah satunya adalah tanpa pengayaan uranium, tanpa rudal balistik jarak jauh, dan tanpa dukungan teror. Menurutnya, jika ketiga syarat itu dipenuhi, rezim Iran akan berubah secara fundamental. Namun jika tidak, ia menyarankan dunia membiarkan rezim itu jatuh dengan sendirinya. Netanyahu memperingatkan bahwa tanpa aksi Israel dan Amerika Serikat, Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam setahun. Ia juga membandingkan kepemimpinan Amerika Serikat saat ini dengan era Trump yang menurutnya lebih kuat. Ia menyebut Amerika di bawah Trump sebagai Amerika yang dirindukan dunia bebas. Netanyahu juga mengungkap telah merekomendasikan Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian. Surat rekomendasi tersebut bahkan telah diserahkan langsung kepada Trump pada minggu ini. Menteri Energi Israel Eli Cohen menginginkan Gaza hancur selama beberapa dekade selesai digempur serangan Israel. Selain itu, Tribuners Cohen menyatakan bahwa Israel sebenarnya tak niat untuk membantu membangun infrastruktur Gaza yang kini hancur. Menurut Eli Cohen, militer Israel itu memiliki dua tujuan di Gaza. Pertama, yakni mengembalikan tahanan Hamas di jalur Gaza. Lalu yang kedua berupaya menundukkan gerakan Palestina Hamas. Adapun hal itu diberitakan Tribunnews.com pada Minggu 13 Juli 2025. Pernyataan Eli itu menanggapi kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai informasi, Netanyahu memang mengunjungi Trump ialah untuk membahas upaya gencatan senjata dengan Hamas. Mengingat upaya perundingan itu hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk perihal persyaratan yang diajukan dari kedua belah pihak. Diketahui Trump dan Netanyahu mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari. Namun Hamas hanya akan menyetujui gencatan senjata jika mengarah pada penghentian permanen serangan militer Israel di Gaza. Dilaporkan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas terancam gagal imbas keduanya mengajukan persyaratan yang tak kunjung menemui titik terang. Bersamaan dengan hal itu, Tribuners pasukan Israel justru semakin intensif melakukan serangan di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, 59 warga Palestina di Gaza dilaporkan tewas seusai militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat bantuan.
Hal itu dibenarkan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Berdasarkan penjelasannya, 25 orang meninggal langsung saat tiba di lokasi kejadian. Sementara itu, 6 lainnya meninggal dunia selesai menjalani perawatan pasca dihantam serangan di dekat pusat distribusi bantuan di kota Gaza Selatan. Organisasi itu menyatakan menerima 132 pasien yang mengalami cedera akibat senjata Israel. Adapun jumlah kematian ini menurutnya menjadi gelombang kematian terbesar. Bersamaan dengan ini, upaya gencatan senjata yang tengah dibahas terancam gagal. Pasalnya, Israel hingga kini enggan melakukan penarikan pasukan dari Gaza. Bahkan usulan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak disetujui Hamas. Lantas pejabat Israel justru menyalahkan kebuntuan upaya gencatan senjata ini pada Hamas dengan menyebutnya sebagai kelompok yang keras kepala. Ex-Jenderal Israel Yair Golan menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase negosiasi. Bahkan ia juga menuding Netanyahu memang ingin memperpanjang perang di Gaza demi kelangsungan jabatan politiknya. Atas kebengisan Netanyahu dan jajarannya, Yair Golan menyebut mereka tak memikirkan nyawa para tentara dan tawanan. Pasalnya keinginan Netanyahu untuk mempertahankan posisi politiknya terlihat nyata. Atas hal itu, Golan menyerukan pembubaran pemerintahan Netanyahu. Lantas ia memperingatkan minoritas radikal tengah membawa negara ke jurang maut. Selain itu, mereka sengaja menghalangi jalan menuju kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa. Bahkan Yair Golan menggambarkan perilaku kepemimpinan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap militer dan publik. Pernyataan itu Tribuners diperkuat dengan sikap Netanyahu yang menolak kesepakatan akan membebaskan 30 tawanan Israel. Diketahui Netanyahu khawatir Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich akan menarik dukungan dan menjatuhkan pemerintahan. Ribuan warga Israel kembali melakukan aksi demo di kota Tel Aviv pada Sabtu 12 Juli. Tuntutan yang disuarakan masih sama, yakni mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan terkait pembebasan sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, warga mengatakan masih ada 50 sandera yang ditahan kelompok Hamas. Mereka beranggapan tidak ada kata menang sebelum seluruh sandera dipulangkan ke Israel. Demo ini berlangsung di tengah laporan adanya kebuntuan dalam negosiasi tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas di Qatar. Hamas mengatakan bahwa pihaknya setuju untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Sementara Israel tetap kaku pada poin-poin utama, termasuk penarikan diri dari Gaza. Bahkan militer Israel bersikeras membuat zona penyangga sepanjang 2 hingga 3 km dari wilayah Rafah, serta 1 hingga 2 km di wilayah perbatasan lainnya. Di sisi lain, Netanyahu baru saja pulang dari Amerika Serikat setelah bertemu Presiden Donald Trump. Pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat 11 Juli. Namun, pertemuan Netanyahu dengan Trump tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Keduanya sempat menyinggung upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, namun poin-poin terkait gencatan senjata masih samar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut rezim Iran sedang menghadapi masalah besar. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media saat berkunjung ke Washington. Dilansir dari The Times of Israel Minggu 13 Juli, Netanyahu mengusulkan beberapa kesepakatan ideal dengan Iran. Salah satunya adalah tanpa pengayaan uranium, tanpa rudal balistik jarak jauh, dan tanpa dukungan teror. Menurutnya, jika ketiga syarat itu dipenuhi, rezim Iran akan berubah secara fundamental. Namun jika tidak, ia menyarankan dunia membiarkan rezim itu jatuh dengan sendirinya. Netanyahu memperingatkan bahwa tanpa aksi Israel dan Amerika Serikat, Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam setahun. Ia juga membandingkan kepemimpinan Amerika Serikat saat ini dengan era Trump yang menurutnya lebih kuat.
yang menyebut Amerika di bawah Trump sebagai Amerika yang dirindukan dunia bebas. Netanyahu juga mengungkap telah merekomendasikan Trump untuk hadiah Nobel perdamaian. Surat rekomendasi tersebut bahkan telah diserahkan langsung kepada Trump pada minggu ini. Menteri Energi Israel Eli Cohen menginginkan Gaza hancur selama beberapa dekade selesai digempur serangan Israel. Selain itu, Tribunars Cohen menyatakan bahwa Israel sebenarnya tak niat untuk membantu membangun infrastruktur Gaza yang kini hancur. Menurut Eli Cohen, militer Israel itu memiliki dua tujuan di Gaza. Pertama, yakni mengembalikan tahanan Hamas di jalur Gaza. Lalu yang kedua berupaya menundukkan gerakan Palestina Hamas. Adapun hal itu diberitakan Tribunnews.com pada Minggu 13 Juli 2025. Pernyataan Eli itu menanggapi kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai informasi, Netanyahu memang mengunjungi Trump ialah untuk membahas upaya gencatan senjata dengan Hamas. Mengingat upaya perundingan itu hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk perihal persyaratan yang diajukan dari kedua belah pihak. Diketahui Trump dan Netanyahu mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari, namun Hamas hanya akan menyetujui gencatan senjata jika mengarah pada penghentian permanen serangan militer Israel di Gaza. Dilaporkan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas terancam gagal imbas keduanya mengajukan persyaratan yang tak kunjung menemui titik terang. Bersamaan dengan hal itu, Tribunars pasukan Israel justru semakin intensif melakukan serangan di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, 59 warga Palestina di Gaza dilaporkan tewas seusai militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat bantuan. Hal itu dibenarkan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Berdasarkan penjelasannya, 25 orang meninggal langsung saat tiba di lokasi kejadian. Sementara itu, 6 lainnya meninggal dunia seusai menjalani perawatan pasca dihantam serangan di dekat pusat distribusi bantuan di kota Gaza Selatan. Organisasi itu menyatakan menerima 132 pasien yang mengalami cedera akibat senjata Israel. Adapun jumlah kematian ini menurutnya menjadi gelombang kematian terbesar. Bersamaan dengan ini, upaya gencatan senjata yang tengah dibahas terancam gagal. Pasalnya, Israel hingga kini enggan melakukan penarikan pasukan dari Gaza. Bahkan usulan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak disetujui Hamas. Lantas pejabat Israel justru menyalahkan kebuntuan upaya gencatan senjata ini pada Hamas dengan menyebutnya sebagai kelompok yang keras kepala. Ex-Jenderal Israel Yair Golan menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase negosiasi. Bahkan ia juga menuding Netanyahu memang ingin memperpanjang perang di Gaza demi kelangsungan jabatan politiknya. Atas kebengisan Netanyahu dan jajarannya, Yair Golan menyebut mereka tak memikirkan nyawa para tentara dan tawanan. Pasalnya keinginan Netanyahu untuk mempertahankan posisi politiknya terlihat nyata. Atas hal itu, Golan menyerukan pembubaran pemerintahan Netanyahu. Lantas ia memperingatkan minoritas radikal tengah membawa negara ke jurang maut. Selain itu, mereka sengaja menghalangi jalan menuju kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa. Bahkan Yair Golan menggambarkan perilaku kepemimpinan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap militer dan publik. Pernyataan itu Tribunnews diperkuat dengan sikap Netanyahu yang menolak kesepakatan akan membebaskan 30 tawanan Israel.
Diketahui Netanyahu khawatir Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich akan menarik dukungan dan menjatuhkan pemerintahan. Ribuan warga Israel kembali melakukan aksi demo di kota Tel Aviv pada Sabtu 12 Juli. Tuntutan yang disuarakan masih sama, yakni mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan terkait pembebasan sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, warga mengatakan masih ada 50 sandera yang ditahan kelompok Hamas. Mereka beranggapan tidak ada kata menang sebelum seluruh sandera dipulangkan ke Israel. Demo ini berlangsung di tengah laporan adanya kebuntuan dalam negosiasi tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas di Qatar. Hamas mengatakan bahwa pihaknya setuju untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Sementara Israel tetap kaku pada poin-poin utama, termasuk penarikan diri dari Gaza. Bahkan militer Israel bersikeras membuat zona penyangga sepanjang 2 hingga 3 km dari wilayah Rafah, serta 1 hingga 2 km di wilayah perbatasan lainnya. Di sisi lain, Netanyahu baru saja pulang dari Amerika Serikat setelah bertemu Presiden Donald Trump. Pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat 11 Juli. Namun, pertemuan Netanyahu dengan Trump tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Keduanya sempat menyinggung upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, namun poin-poin terkait gencatan senjata masih samar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut rezim Iran sedang menghadapi masalah besar. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media saat berkunjung ke Washington. Dilansir dari The Times of Israel Minggu 13 Juli, Netanyahu mengusulkan beberapa kesepakatan ideal dengan Iran. Salah satunya adalah tanpa pengayaan uranium, tanpa rudal balistik jarak jauh, dan tanpa dukungan teror. Menurutnya, jika ketiga syarat itu dipenuhi, rezim Iran akan berubah secara fundamental. Namun jika tidak, ia menyarankan dunia membiarkan rezim itu jatuh dengan sendirinya. Netanyahu memperingatkan bahwa tanpa aksi Israel dan Amerika Serikat, Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam setahun. Ia juga membandingkan kepemimpinan Amerika Serikat saat ini dengan era Trump yang menurutnya lebih kuat. Ia menyebut Amerika di bawah Trump sebagai Amerika yang dirindukan dunia bebas. Netanyahu juga mengungkap telah merekomendasikan Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian. Surat rekomendasi tersebut bahkan telah diserahkan langsung kepada Trump pada minggu ini. Menteri Energi Israel Eli Cohen menginginkan Gaza hancur selama beberapa dekade selesai digempur serangan Israel. Selain itu, Tribunars Cohen menyatakan bahwa Israel sebenarnya tak niat untuk membantu membangun infrastruktur Gaza yang kini hancur. Menurut Eli Cohen, militer Israel itu memiliki dua tujuan di Gaza. Pertama, yakni mengembalikan tahanan Hamas di jalur Gaza. Lalu yang kedua berupaya menundukkan gerakan Palestina Hamas. Adapun hal itu diberitakan Tribunnews.com pada Minggu 13 Juli 2025. Pernyataan Eli itu menanggapi kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai informasi, Netanyahu memang mengunjungi Trump ialah untuk membahas upaya gencatan senjata dengan Hamas. Mengingat upaya perundingan itu hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk perihal persyaratan yang diajukan dari kedua belah pihak. Diketahui Trump dan Netanyahu mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari. Namun Hamas hanya akan menyetujui gencatan senjata jika mengarah pada penghentian permanen serangan militer Israel di Gaza. Dilaporkan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas terancam gagal imbas keduanya mengajukan persyaratan yang tak kunjung menemui titik terang. Bersamaan dengan hal itu, Tribunars pasukan Israel justru semakin intensif melakukan serangan di Gaza.
Dilansir dari tribunnews.com, 59 warga Palestina di Gaza dilaporkan tewas seusai militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat bantuan. Hal itu dibenarkan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Berdasarkan penjelasannya, 25 orang meninggal langsung saat tiba di lokasi kejadian. Sementara itu, 6 lainnya meninggal dunia seusai menjalani perawatan pasca dihantam serangan di dekat pusat distribusi bantuan di kota Gaza Selatan. Organisasi itu menyatakan menerima 132 pasien yang mengalami cedera akibat senjata Israel. Adapun jumlah kematian ini menurutnya menjadi gelombang kematian terbesar. Bersamaan dengan ini, upaya gencatan senjata yang tengah dibahas terancam gagal. Pasalnya, Israel hingga kini enggan melakukan penarikan pasukan dari Gaza. Bahkan usulan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak disetujui Hamas. Lantas pejabat Israel justru menyalahkan kebuntuan upaya gencatan senjata ini pada Hamas dengan menyebutnya sebagai kelompok yang keras kepala. Ex-Jenderal Israel Yair Golan menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase negosiasi. Bahkan ia juga menuding Netanyahu memang ingin memperpanjang perang di Gaza demi kelangsungan jabatan politiknya. Atas kebengisan Netanyahu dan jajarannya, Yair Golan menyebut mereka tak memikirkan nyawa para tentara dan tawanan. Pasalnya keinginan Netanyahu untuk mempertahankan posisi politiknya terlihat nyata. Atas hal itu, Golan menyerukan pembubaran pemerintahan Netanyahu. Lantas ia memperingatkan minoritas radikal tengah membawa negara ke jurang maut. Selain itu, mereka sengaja menghalangi jalan menuju kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa. Bahkan Yair Golan menggambarkan perilaku kepemimpinan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap militer dan publik. Pernyataan itu Tribunnews diperkuat dengan sikap Netanyahu yang menolak kesepakatan akan membebaskan 30 tawanan Israel. Diketahui Netanyahu khawatir Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich akan menarik dukungan dan menjatuhkan pemerintahan. Ribuan warga Israel kembali melakukan aksi demo di kota Tel Aviv pada Sabtu 12 Juli. Tuntutan yang disuarakan masih sama, yakni mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan terkait pembebasan sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, warga mengatakan masih ada 50 sandera yang ditahan kelompok Hamas. Mereka beranggapan tidak ada kata menang sebelum seluruh sandera dipulangkan ke Israel. Demo ini berlangsung di tengah laporan adanya kebuntuan dalam negosiasi tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas di Qatar. Hamas mengatakan bahwa pihaknya setuju untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Sementara Israel tetap kaku pada poin-poin utama, termasuk penarikan diri dari Gaza. Bahkan militer Israel bersikeras membuat zona penyangga sepanjang 2 hingga 3 km dari wilayah Rafah, serta 1 hingga 2 km di wilayah perbatasan lainnya. Di sisi lain, Netanyahu baru saja pulang dari Amerika Serikat setelah bertemu Presiden Donald Trump. Pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat 11 Juli. Namun, pertemuan Netanyahu dengan Trump tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Keduanya sempat menyinggung upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, namun poin-poin terkait gencatan senjata masih samar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut rezim Iran sedang menghadapi masalah besar. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media saat berkunjung ke Washington. Dilansir dari The Times of Israel Minggu 13 Juli, Netanyahu mengusulkan beberapa kesepakatan ideal dengan Iran. Salah satunya adalah tanpa pengayaan uranium, tanpa rudal balistik jarak jauh, dan tanpa dukungan teror. Menurutnya, jika ketiga syarat itu dipenuhi, rezim Iran akan berubah secara fundamental. Namun jika tidak, ia menyarankan dunia membiarkan rezim itu jatuh dengan sendirinya.
Netanyahu memperingatkan bahwa tanpa aksi Israel dan Amerika Serikat, Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam setahun. Ia juga membandingkan kepemimpinan Amerika Serikat saat ini dengan era Trump yang menurutnya lebih kuat. Yang menyebut Amerika di bawah Trump sebagai Amerika yang dirindukan dunia bebas. Netanyahu juga mengungkap telah merekomendasikan Trump untuk hadiah Nobel perdamaian. Surat rekomendasi tersebut bahkan telah diserahkan langsung kepada Trump pada minggu ini. Menteri Energi Israel Eli Cohen menginginkan Gaza hancur selama beberapa dekade selesai digempur serangan Israel. Selain itu, Tribunars Cohen menyatakan bahwa Israel sebenarnya tak niat untuk membantu membangun infrastruktur Gaza yang kini hancur. Menurut Eli Cohen, militer Israel itu memiliki dua tujuan di Gaza. Pertama, yakni mengembalikan tahanan Hamas di jalur Gaza. Lalu yang kedua berupaya menundukkan gerakan Palestina Hamas. Adapun hal itu diberitakan Tribunnews.com pada Minggu 13 Juli 2025. Pernyataan Eli itu menanggapi kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai informasi, Netanyahu memang mengunjungi Trump ialah untuk membahas upaya gencatan senjata dengan Hamas. Mengingat upaya perundingan itu hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk perihal persyaratan yang diajukan dari kedua belah pihak. Diketahui Trump dan Netanyahu mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari, namun Hamas hanya akan menyetujui gencatan senjata jika mengarah pada penghentian permanen serangan militer Israel di Gaza. Dilaporkan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas terancam gagal imbas keduanya mengajukan persyaratan yang tak kunjung menemui titik terang. Bersamaan dengan hal itu, Tribunars pasukan Israel justru semakin intensif melakukan serangan di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, 59 warga Palestina di Gaza dilaporkan tewas seusai militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat bantuan. Hal itu dibenarkan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Berdasarkan penjelasannya, 25 orang meninggal langsung saat tiba di lokasi kejadian. Sementara itu, 6 lainnya meninggal dunia seusai menjalani perawatan pasca dihantam serangan di dekat pusat distribusi bantuan di kota Gaza Selatan. Organisasi itu menyatakan menerima 132 pasien yang mengalami cedera akibat senjata Israel. Adapun jumlah kematian ini menurutnya menjadi gelombang kematian terbesar. Bersamaan dengan ini, upaya gencatan senjata yang tengah dibahas terancam gagal. Pasalnya, Israel hingga kini enggan melakukan penarikan pasukan dari Gaza. Bahkan usulan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak disetujui Hamas. Lantas pejabat Israel justru menyalahkan kebuntuan upaya gencatan senjata ini pada Hamas dengan menyebutnya sebagai kelompok yang keras kepala. Ex-Jenderal Israel Yair Golan menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase negosiasi. Bahkan ia juga menuding Netanyahu memang ingin memperpanjang perang di Gaza demi kelangsungan jabatan politiknya. Atas kebengisan Netanyahu dan jajarannya, Yair Golan menyebut mereka tak memikirkan nyawa para tentara dan tawanan. Pasalnya keinginan Netanyahu untuk mempertahankan posisi politiknya terlihat nyata. Atas hal itu, Golan menyerukan pembubaran pemerintahan Netanyahu. Lantas ia memperingatkan minoritas radikal tengah membawa negara ke jurang maut. Selain itu, mereka sengaja menghalangi jalan menuju kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa.
Bahkan Yair Golan menggambarkan perilaku kepemimpinan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap militer dan publik. Pernyataan itu Tribuners diperkuat dengan sikap Netanyahu yang menolak kesepakatan akan membebaskan 30 tawanan Israel. Diketahui Netanyahu khawatir Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich akan menarik dukungan dan menjatuhkan pemerintahan. Ribuan warga Israel kembali melakukan aksi demo di kota Tel Aviv pada Sabtu 12 Juli. Tuntutan yang disuarakan masih sama, yakni mendesak pemerintah segera membuat kesepakatan terkait pembebasan sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, warga mengatakan masih ada 50 sandera yang ditahan kelompok Hamas. Mereka beranggapan tidak ada kata menang sebelum seluruh sandera dipulangkan ke Israel. Demo ini berlangsung di tengah laporan adanya kebuntuan dalam negosiasi tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas di Qatar. Hamas mengatakan bahwa pihaknya setuju untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Sementara Israel tetap kaku pada poin-poin utama, termasuk penarikan diri dari Gaza. Bahkan militer Israel bersikeras membuat zona penyangga sepanjang 2 hingga 3 km dari wilayah Rafah, serta 1 hingga 2 km di wilayah perbatasan lainnya. Di sisi lain, Netanyahu baru saja pulang dari Amerika Serikat setelah bertemu Presiden Donald Trump. Pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat 11 Juli. Namun, pertemuan Netanyahu dengan Trump tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Keduanya sempat menyinggung upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, namun poin-poin terkait gencatan senjata masih samar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut rezim Iran sedang menghadapi masalah besar. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media saat berkunjung ke Washington. Dilansir dari The Times of Israel Minggu 13 Juli, Netanyahu mengusulkan beberapa kesepakatan ideal dengan Iran. Salah satunya adalah tanpa pengayaan uranium, tanpa rudal balistik jarak jauh, dan tanpa dukungan teror. Menurutnya, jika ketiga syarat itu dipenuhi, rezim Iran akan berubah secara fundamental. Namun jika tidak, ia menyarankan dunia membiarkan rezim itu jatuh dengan sendirinya. Netanyahu memperingatkan bahwa tanpa aksi Israel dan Amerika Serikat, Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam setahun. Ia juga membandingkan kepemimpinan Amerika Serikat saat ini dengan era Trump yang menurutnya lebih kuat. Ia menyebut Amerika di bawah Trump sebagai Amerika yang dirindukan dunia bebas. Netanyahu juga mengungkap telah merekomendasikan Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian. Surat rekomendasi tersebut bahkan telah diserahkan langsung kepada Trump pada minggu ini. Menteri Energi Israel Eli Cohen menginginkan Gaza hancur selama beberapa dekade selesai digempur serangan Israel. Selain itu, Tribuners Cohen menyatakan bahwa Israel sebenarnya tak niat untuk membantu membangun infrastruktur Gaza yang kini hancur. Menurut Eli Cohen, militer Israel itu memiliki dua tujuan di Gaza. Pertama, yakni mengembalikan tahanan Hamas di jalur Gaza. Lalu yang kedua berupaya menundukkan gerakan Palestina Hamas. Adapun hal itu diberitakan Tribunnews.com pada Minggu 13 Juli 2025. Pernyataan Eli itu menanggapi kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai informasi, Netanyahu memang mengunjungi Trump ialah untuk membahas upaya gencatan senjata dengan Hamas. Mengingat upaya perundingan itu hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk perihal persyaratan yang diajukan dari kedua belah pihak. Diketahui Trump dan Netanyahu mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari. Namun Hamas hanya akan menyetujui gencatan senjata jika mengarah pada penghentian permanen serangan militer Israel di Gaza.